Jadi gini Mbak, tadi kan saya coba baca bab 4 kamu. Nah ternyata Iya, di situ kan ada 3 hipotesis yang tidak didukung ya. iya, Yang pertama itu pengiriman, terus ada juga kualitas, sama kualitas sama keamanan, Pak. keamanan. Kalau kita menemui ada hipotesis yang tidak didukung, maka yang pertama Iya, kita cek itu adalah dari indikator pernyataannya Mbak. Nah, ini saya tampilkan di screen, kelihatan ya bab 4 kamu? iya, Oh, kelihatan, Pak. nah, variabel pengiriman di sini itu kan ada berapa ini? 6. Ada 6. Saya tak cilik ini kegedean ini. Nah, ada 6 indikator. Isinya itu menurut saya opsi pengiriman gratis dalam belanja online di Shopee merupakan penawaran yang menarik. Nah, sebagian Iya, respondenmu menjawab dari netral sampai sangat setuju. Oke. Terus ketika berbelanja online di Shopee, saya terkadang khawatir terhadap keamanan dari pengiriman produk yang saya pesan. Ini juga relatif banyak yang mengarah ke tanggapan positif, setuju dan sangat setuju. Ketika berbelanja online di Shopee, saya terkadang khawatir terhadap adanya kemungkinan pengiriman produk yang salah. Nah, ini juga responnya sama, mengarah ke kanan semua. iya. Yang 4, 5, 6 ini juga kebanyakan ke kanan, Ah, mengarah ke. iya, Ketika berbelanja online di Shopee, saya terkadang ragu apakah produk yang saya pesan sesuai dengan harapan saya. Ketika berbelanja online di Shopee, saya terkadang khawatir dengan kelayakan produk yang dikirim. Menurut saya, opsi pengiriman pada akhir pekan dalam belanja online di Shopee merupakan penawaran yang menarik. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan variabel pengiriman ini adalah resiko yang terkait dengan pengiriman barang pengiriman barang. menggunakan belanja online kan. Ada resiko apa saja Iya, terkait dengan kekhawatiran terhadap keamanan pengiriman produk yang dipesan. Ada juga rasa iya. kemungkinan salah produk yang dikirim. Produknya yang salah, Kemudian, produknya tidak sesuai itu ya, Pak. nah ini kan berarti faktor-faktor risiko terkait dengan pengiriman. Nah, kenapa kok ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan? Ya karena yang namanya risiko kan tidak mungkin membuat kita puas, toh, Mbak. Iya, Logis nggak kira-kira menurut kamu? Yang namanya risiko itu bisa bikin kita puas nggak? enggak, Pak. Nah, makanya tidak berpengaruh kan? Iya. Ya kuwi nih. Jadi pembahasan itu kan berkaitan dengan cara kita melogika hipotesis yang didukung. Oh, iya. Oh. Jadi ketika variabel pengiriman ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan, ya hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan pengiriman dalam studi ini adalah faktor risiko yang terdapat dalam belanja online, seperti kemungkinan adanya pengiriman produk yang salah, kemudian adanya produk yang tidak sesuai harapan, kemudian kekhawatiran terkait dengan kelayakan produk yang dikirim. Nah, ini kan berarti Berarti tentang hal-hal negatif yang ada di pernyataan ininya ya, Pak? yang kita tonjolkan ini aja. Karena kan berarti yang namanya resiko yang terkait dengan belanja online tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Ya wajar. Nek itu tidak ada resikonya kan kita jadi puas, no toh. Tapi ini yang adalah kecenderungan responden kamu itu setuju dengan pernyataan-pernyataan yang berbunyi negatif seperti ini. Jadi kebanyakan responden kamu itu merasa khawatir. Engko gek nek aku pesen nanggo Shopee sing dikirim salah produknya. Engko Iya, produknya rasa. nah, iya, itu kan bukan faktor yang membuat kita puas kan, tapi justru yang membuat kita Iya, khawatir. Penjelasannya gitu aja nanti. Tapi logika ini menurut kamu masuk akal nggak, Mbak Retma? Bisa jadi ya sih, Pak. Berdasarkan pengamatan kamu ke responden kamu ya. Iya, Jadi gini, kalau kita bikin pembahasan itu ya Mbak ya, sifatnya itu diskusi dua arah. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar loh. Mungkin sing tak omong kayak iki iso wae lo salah. Karena mungkin kamu lebih paham kondisi di lapangan loh. Jadi yo kita sharing aja, no. Jangan takut untuk berpendapat loh Mbak. iya.
yang sesuai dengan yang tak sampaikan nggak apa-apa, boleh kamu bantah. Tapi nek sing mbok temui dari orang-orang yang belanja di Shopee atau kamu sendiri yang kamu rasakan ketika berbelanja Shopee, kamu pernah belanja Shopee toh? Sering, Pak. Oh iya. Ketika kamu berbelanja di Shopee, terus kamu merasa khawatir dengan produkmu kuwi jangan-jangan kok sing dikirim kleru, jangan-jangan kok sing dikirim ora sesuai sing tak arepne. Nah, kuwi marahi kowe puas ora? Enggak, Enggak toh? enggak, Pak. Nah, Enggak. berarti logis ya ini, kenapa kok dia tidak? Iya, Oke, berarti sudah jelas kenapa kok variabel pengiriman ini tidak berpengaruh ke kepuasan. iya, sudah, Pak. Nah kok kalimatnya rangkaian dhewe sing apik ya. Iya, iya. Itu yang saya tangkap dari indikatormu ini. Oke, sekarang kita maju ke yang berpengaruh berikutnya, kualitas. Nah, berdasarkan pengalaman saya, produk yang dipesan secara online di Shopee memiliki kualitas yang sama baiknya dengan produk yang dibeli di toko offline. Berdasarkan pengalaman saya, belanja online di Shopee memiliki ketentuan pembelian yang sama seperti belanja online di offline. Berdasarkan pengalaman saya, produk yang saya pesan secara online di Shopee jarang tidak sesuai dengan produk yang pernah saya beli secara langsung di toko. Nah, berarti kan variabel kualitas di sini maksudnya apa? Kualitas barang yang dibeli di Shopee dibandingkan dengan di toko-toko. Yang toko offline. Betul. Toko. Nah, ketika kita bicara kualitas produk dari sebuah toko, kuwi sifatnya wajar kan. Jadi sebuah toko Iya. itu menjual produk ya tentunya dia harus punya kualitas yang baik. Entah itu dia menggunakan media online maupun menjual secara offline atau dijual secara langsung di toko tersebut. Artinya apa? Kualitas itu sifatnya wajar, tidak perlu menjadi pertimbangan konsumen untuk menjadi puas. Kalau kita beli barang di toko ini, mesti kan kita sudah berpikir, oh ini barang yang dijual mesti apik-apik. Orang mungkin loh, toko kok ngejual barang yang kualitasnya Iya. nggak logis. Toko kok berani menjual barang yang jelek. Otomatis kan nanti reputasinya toko bisa jatuh. Turun, iya. Kamu beli di online, kamu beli di offline kan kemungkinan kan pasti ada semacam keyakinan, oh barang sing tak tuku mesti apik iki ngono. Oh nyatane iki bintangnya 5 ngono mungkin ning Shopee. Misalnya ke toko offline, oh nyatane iki tokone ya rame akeh wong sing tuku. Nek tokone iki rame mosok barang sing didoli ora berkualitas. Nah, hal-hal seperti itu kan sudah sifatnya wajar ketika toko menjual kualitas. Maka ketika kita sudah mewajarkan kualitas yang dimiliki oleh sebuah produk yang dijual di Shopee, maka yaitu tidak menjadi pertimbangan kita untuk menjadi puas atau tidak. Tidak kita orang digagas loh Mbak untuk membentuk kepuasan. Kenapa? Itu sesuatu yang sifatnya given, wajar yang sudah pasti akan kita dapatkan barang yang berkualitas itu ketika kita berbelanja di Shopee. Lah saiki kan nggon Shopee itu ada sistem rating bintang toh Mbak. Nek bar kita itu kan barang kita terima, terus uang kita lepas, kita dikasih kesempatan untuk memberikan penilaian kan, ada komentar. Nah, kalau misalkan bintangnya 5, terus komentarnya positif, berarti kan itu kualitasnya bagus toh. Bagus, iya. Bahkan sebaliknya, ketika bintangnya 1, terus komentarnya orang kan jadi ragu mau beli ke situ kan. Iya. Nah, itu berarti kan ketika kita bicara kualitas sebagai sesuatu yang sifatnya wajar, berarti ya kita tidak perlu mempertimbangkan itu lagi untuk menentukan akan menjadi puas atau enggak. Cukup dengan melihat bintang terus komentar positif itu kita sudah yakin untuk membeli di situ kan. Gimana menurut kamu? Ini kan sharing loh Mbak. Jadi iso wae sing tak omong iki salah. Ya gitu tadi Pak. Biasanya kalau kan toko kalau ratingnya bintang banyakan 4 atau 5 gitu kan kualitasnya sudah bagus Pak. Dan kebanyakan yang kamu tuju kan pasti toko yang bintangnya banyak itu toh. Iya. Padahal kan yang toko yang punya bintang banyak itu pasti lebih dari 1. Mesti kan banyak. Oh lah kamu kan sudah. Iya, kita kan bisa lihat dari komenannya juga itu kan Pak. Betul. Ketika itu komentarnya negatif kan kamu nggak jadi beli di situ kan mestinya. Iya. Misalkan kamu pengen beli sepatu, nah, ternyata ada yang komentar di kolom komen itu sepatu yang dikirim tidak sesuai dengan ukuran, barang kualitasnya buruk, terus
pengemasannya tidak bagus. Nah, itu kan membuat kamu ragu kan. Oke, berarti barang saya didol ini kurang berkualitas. Aku nggak jadi beli di sini. Aku akan cari di lapak yang lain di Shopee ini. Biasanya gitu kan kita. Iya. Nah, berarti sekarang sudah jelas belum kenapa kok kualitas itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Berarti kualitas tadi kayak tidak menjadi patokan gitu nggak sih, Pak? Ya, karena itu sesuatu yang sudah dianggap wajar oleh responden atau si Shopee itu tadi. Bahwa produk yang dijual di situ itu ya sudah pasti sama ketika dibandingkan dengan produk yang dijual secara offline. Terus kita lanjut ke variabel keamanan. Nah, ini yang negatif meneh Mbak sebeli. Saya membeli secara online di Shopee. Saat membeli secara online di Shopee, saya terkadang ragu untuk memberikan data pribadi saya. Ketika belanja secara online di Shopee, saya terkadang khawatir terhadap resiko kehilangan data pribadi. Ketika belanja secara online, saya khawatir terhadap resiko pencurian identitas. Nah, yang namanya kekhawatiran atau keraguan kan tidak mungkin berpengaruh positif terhadap kepuasan. Iya. Nah, berarti kan ini juga sama penjelasannya dengan ketika kita membicarakan pengiriman tadi. Pengiriman, iya. Pengiriman itu hal-hal yang negatif gitu ya Pak ini. Artinya pengiriman itu yang dimaksud di sini adalah risiko yang mungkin timbul terkait dengan aspek pengiriman. Sedangkan keamanan yang dimaksud di sini adalah risiko keamanan yang mungkin timbul ketika kita sedang berbelanja. Resikonya apa? Yo, aku tuh wedi nek data pribadiku diambil. Aku tuh wedi nek kehilangan data kita, harus memasukkan mungkin nama, alamat gitu. Kan kita pas pesan mesti tetap nglebokke nomor yang bisa dihubungi. Ning nggon apa jenenge kuwi? Pas pengiriman iki kan mesti kertasnya Shopee iki ana namane kita toh. Ada alamatnya. Iya, nama sama telepon. Nomor HP. Nah, itu kan termasuk variabel keamanan juga. Itu kita memberikan data pribadi kita loh ke Shopee, ke lapaknya seperti itu tadi. Kita lengkap, kita kasih alamat, kita kasih nomor HP. Itu kan bisa jadi orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin membuat kita puas kan, Mbak? Tapi justru sebaliknya membuat kita takut, malah membuat khawatir. Ya itu sebabnya kenapa kok variabel keamanan tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berarti khawatir atas data pribadi disalahgunakan gitu ya Pak? Ya, penjelasannya sama seperti yang kamu tampilkan di pernyataan ini. Ini saya buat. Iya. Ya itu. Jadi kita kembalikan lagi ke pernyataannya Mbak, terus kita logika. Ngopo sih kok nek ono pernyataan ini kok bisa berpengaruh, kok ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, ini untuk yang tidak didukung sudah jelas ya? Iya Pak, sudah. Kita melogika yang didukung saiki Mbak. Nah, ini lebih gampang meneh karena tinggal kita ngikuti alurnya saja yang ditampilkan di sini. Iki pengiriman wes harga. Nah, ini harga itu hasilnya adalah di studi kamu berpengaruh positif terhadap kepuasan. Artinya apa? Harga itu menjadi pertimbangan utama terkait dengan puas dan tidaknya konsumen kamu, konsumennya Shopee ketika berbelanja di belanja online. Iya. Menggunakan belanja online di marketplace tersebut. Nah, nek iki tuku lewat online kok harganya itu tidak lebih hemat dibandingkan toko offline. Berarti kan dia ora puas toh. Iya. Lah kok malah larang aku tuku nang Shopee ya, mending aku tuku langsung ning apa toko aku ngono. Iya toh, logis enggak? Iya Pak. Iya, ketika kita belanja di online di Shopee ya harapannya mestinya ya harus lebih murah dibandingkan lebih mencari yang hemat. Hemat dibandingkan kita beli langsung di toko-toko umum, di toko-toko offline. Makanya itu mempengaruhi kepuasan kita kan. Aku puas ki iso entuk sepatu apik lewat Shopee, regane luwih murah dibandingkan aku moro langsung ning mall. Offline, iya. Logis nggak pernyataan itu? Iya, logis, Pak. Tenan lho ya, kowe aja ya nek aku luput yo iso lho. Karena ini
Oh, karena ini kan yang akan mempertahankan argumen kamu sendiri ketika nanti pas lagi semnas dan sidang skripsi. Aku sih sifatnya gue memberikan sharing masukan dari sudut pandangku loh, Mbak. Jadi bisa, Iya, iya. bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tinggal kamu lebih pede menggunakan argumen yang mana. Kita turun ke waktu. Nah, ini AEDW kan belanja online. Kita belanja online itu kan lebih praktis dibandingkan kita datang langsung ke toko. Karena apa? Cukup dengan HP di tangan, kita bisa membeli apa Iya, yang kita butuhkan. kapan saja bisa. Oh, saiki HP diiseni Shopee Pay. Kamu di kamar lagi istirahat atau belajar, pengen belanja online, tinggal dibuka HP nih, dipilih barangnya, dibayar langsung iso nanggo Shopee Pay tanpa harus keluar rumah. Nah, bayangkan ketika kita bandingkan dengan belanja offline. Kamu di rumah, kamu pengen beli barang, kamu kan pasti harus menyiapkan segala sesuatunya kan. Entah itu mungkin Iya, sebenarnya atau pizza, oh, jupuk duit sih, apa melaku sih perjalanan ini sih, engko tekan kono iya, mulai, mau mulai meneh perjalanan ini itu kan lebih makan waktu dibandingkan ketika Mbak Retma itu di rumah, cukup di kamar atau di ruang tamu dengan HP di tangan, betul nggak? iya. Tinggal mencet-mencet aja sih deh. Berarti kan bener, yang namanya variabel waktu itu membuat kamu lebih puas belanja online di Shopee. Karena apa ya? Kamu bisa menghemat waktu lebih banyak dibandingkan ketika kamu belanja offline. Belanja offline. Logis ya kira-kira. Iya, Pak. Oke, kita lanjut lagi ke ketersediaan informasi. Sekarang tanpa harus bertanya-tanya langsung ke orang yang ada di toko atau ke teman, cukup dengan apa? Melihat deskripsinya. Kita cukup dengan bermodalkan aplikasi marketplace-nya Shopee, kita sudah bisa memperoleh banyak informasi produk kan. Nah, terus informasi produk yang dijual di Shopee identik dengan informasi produk yang sama di toko lain. Artinya kan tidak mungkin ada yang berbeda. Misalkan sama-sama menjual produk ori, nah, harusnya kan spesifikasinya sama. Terus menurut saya informasi produk yang dijual di Shopee sudah tepat. Orang mungkin ngapusi, masa dodolan harus ngapusi informasi yang Iya. tidak sesuai dengan kenyataan. Kan merugikan dia sendiri nantinya kalau dapat komentar. Terus produk yang dijual di Shopee menampilkan informasi terbaru. Nah, ini berarti kan supaya meningkatkan daya tarik orang untuk beli. Nah, berarti ada ketersediaan informasi yang memadai pada marketplace Shopee merupakan salah satu faktor utama juga yang penting mempengaruhi kepuasan pelanggan di Shopee, di marketplace Shopee.